Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Kamis 25 Juli 2024. Melayani itu tidak gampang. Kutipan dari Injil Matius, bab 20, ayat 26 dan 27. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sobat Katolikana, ketika menjadi mentor beberapa mahasiswa saat mengerjakan tugas akhir mereka, saya memiliki kesempatan untuk mendengarkan keresahan hidup mereka. Gen Z, generasi native digital pertama, mereka memiliki keresahan khusus tersendiri. Tanpa bermaksud sombong, saya kadang menawarkan mereka tentang pandangan saya tentang hidup. Karena mereka sudah berumur 20-an, saya mengajak mereka untuk sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup sebagai orang dewasa itu tidak gampang dan tidak adil. Kebanyakan dari mereka kemudian terhenyak dan berkata, "Oh, gitu ya Pak?" Kemudian saya tambahi dengan pernyataan, apalagi ternyata dalam hidup kita banyak melayani orang lain. Untuk orang yang love language-nya adalah act of service, akan lebih peka terhadap bentuk relasi berdasarkan saling melayani ini. Pesan utama dalam perikop Injil hari ini adalah bahwa kebesaran sejati kerajaan Allah datang lewat pelayanan yang rendah hati, bukan melalui pencarian kekuasaan dan status. Yesus menjelaskan bahwa jalan menuju kebesaran bukanlah melalui promosi diri atau manuver politik, namun melalui pelayanan dan atau pengorbanan diri, meniru teladan Yesus sendiri. Ketika Ibu Yakobus dan Yohanes meminta agar putra-putranya diberi tempat terhormat di sebelah kanan dan kiri Yesus, Yesus menjawab dengan menjelaskan bahwa posisi-posisi ini bukan haknya untuk diberikan, namun diperuntukkan bagi mereka yang telah dipilih Allah sendiri. Sobat Katolikana, jalan menuju kemuliaan dalam kerajaan Allah bukanlah melalui status atau kedudukan, namun melalui kerelaan memikul salib dan pelayanan yang rendah hati kepada orang lain. Inilah harta karun iman untuk kita, sebagai bagian dari seluruh umat Katolik di dunia ini. Dalam hal ini, saya ingin mengungkapkan 3 usulan bagaimana sama-sama belajar sebagai pelayan yang rendah hati. Pertama, sebagai pengikut Kristus, kita harus menolak godaan untuk mencari kekuasaan, pengakuan, dan status bagi diri kita sendiri. Sebaliknya, kita dipanggil untuk memiliki semangat pelayanan yang rendah hati. Kedua, kita dipanggil untuk mengikuti teladan Kristus dan mendahulukan kebutuhan orang lain di atas keinginan kita sendiri. Tuhan Yesus bersabda bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketiga, kita harus siap dan bersedia untuk melayani dimanapun dan bagaimanapun kita dibutuhkan. Bahkan dalam tugas yang mungkin tidak menyenangkan atau tidak menarik. Kehebatan dalam kerajaan Allah adalah tentang kesediaan seseorang untuk melayani dengan rendah hati dalam cara apapun yang diperlukan. Sobat Katolikana, melayani menjadi tidak gampang karena kita juga dituntut
untuk melayani dengan motivasi yang benar. Pelayanan kita hendaknya mengalir dari hati yang penuh kasih dan keinginan untuk memuliakan Tuhan, bukan dari ambisi yang egois. Kita harus terus memeriksa motif kita untuk memastikan bahwa kita melayani dengan semangat tidak mementingkan diri sendiri. Ad maiorem Dei gloriam, inque hominum salutatem. Semua untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Marilah kita sekarang berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Baik, kami menghadap kepadamu dengan rendah hati, ingin meniru teladan-Mu, melayani bukan dilayani, dan mencintai bukan dicintai. Izinkanlah kami bersandar pada Allah Roh Kudus untuk melakukan pelayanan dengan motivasi yang benar. Kuatkanlah kami untuk melayani dengan kasih dan menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.